Kita akan bahas secara detail teman-teman dari A sampai P. Jangan lewatkan dulu, jangan skip video ini. Nanti di akhir video akan saya buatkan satu latihan soal untuk teman-teman semua. Oke, langsung ke materinya. Yang A, the book is beside the cup. Jadi buku itu berada di samping cangkir. Jadi beside itu artinya persis di sebelah atau samping. Jadi cuma satu sisi saja. Kemudian yang B, perhatikan, the book is next to the cup. Jadi buku itu berada di sebelah cangkir. Jadi hampir sama seperti beside teman-teman ya, tapi beside lebih sedikit fleksibel. Jadi bisa berarti dekat atau menempel. Kemudian yang C, the book is near the cup. Jadi buku itu dekat dengan cangkir. Jadi near itu berarti dekat. Artinya tidak jauh, tapi tidak harus persis di samping. Selanjutnya yang diperhatikan, the book is between the cups. Jadi buku itu berada di antara dua cangkir. Jadi between digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang di antara dua benda. Seperti itu teman-teman. Kita lanjutkan yang E, the book is far away from the cup. Jadi buku itu jauh dari cangkir. Far away from itu menunjukkan jarak yang jauh. Next yang F, the cup is on the book. Jadi cangkir itu berada di atas buku. Kita lanjutkan dulu yang G. The cup is on top of the book. Jadi cangkir itu berada di puncak atau bagian atas buku. Jadi on dan on top of itu sebenarnya sama artinya, yaitu di atas. Tapi on top of itu menekankan posisi yang paling atas. Sekarang yang H. The cup is under the book. Jadi cangkir itu berada di bawah buku. Jadi under berarti persis di bawah. Kemudian yang I, the cup is above the book. Artinya cangkir itu berada di atas buku. Jadi above itu teman-teman perhatikan, artinya di atas yang tidak harus menempel atau menyentuh. Sekarang yang J perhatikan, the hand is around the cup. Jadi tangan itu berada mengelilingi cangkir. Jadi around itu teman-teman berarti mengelilingi atau di sekeliling. Sekarang yang K, the man is in back of the bus. Jadi laki-laki itu berada di belakang bus. Artinya laki-laki itu masih posisinya di luar meskipun di belakang. Kemudian yang L, the man is behind the bus. Jadi laki-laki itu berada di belakang bus juga. In back of dan behind teman-teman perhatikan itu sama-sama berarti di belakang, tapi in back of itu lebih informal. Sekarang yang M, the man is in the back of the bus. Jadi laki-laki itu berada di bagian belakang dalam bus. Jadi in the back of menekankan posisi di dalam sesuatu di bagian belakang. Kita lanjutkan yang N, the man is in front of the bus. Jadi laki-laki itu berada di depan bus, artinya di luar. Jadi in front of itu di depan, tapi masih di luar objeknya teman-teman ya. Kemudian yang O, the man is in the front of the bus. Jadi laki-laki itu berada di bagian depan dalam bus. Jadi in the front of artinya di dalam dan berada di bagian depan. Sekarang yang terakhir yang P, the man is in the middle of the bus. Jadi laki-laki itu berada di tengah-tengah dalam bus. Jadi in the middle of artinya berada di bagian tengah di dalam objek tersebut. Sekarang untuk latihan teman-teman di rumah, kalau ada gambar kucing di bawah meja, berarti the cat is bla 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 the table. Jadi preposisi atau kata depan apa yang akan dipakai dalam kalimat tersebut. Silakan tulis di kolom komentar teman-teman. Jangan malas belajar, selamat belajar.